I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Nindai atau nyubuk. Proses ini merupakan proses di mana pihak keluarga calon pengantin pria akan meneliti atau menilai apakah calon istri untuk anaknya layak atau tidak. Yang dinilai adalah dari segi fisik dan perilaku sang gadis. Pada zaman dahulu, saat upacara begawi, cacak pepadun akan dilakukan acara cangget bilangan, yaitu sang gadis diwajibkan mengenai pakaian adat dan keluarga calon pengantin pria akan melakukan nyubuk nindai yang diadakan di balai adat. Beuli-ulihan. Apabila proses nindai telah selesai dan keluarga calon pengantin pria berkenan terhadap sang gadis, maka calon pengantin pria akan mengajukan pertanyaan. Dilihat dari maknanya, maka tradisi nindai dan beuli-ulihan ini sesuai dengan apa yang dia utarakan dalam hadis Nabi. Wahai wanita, itu dinikahi karena 4 hal. Karena hartanya, keturunannya, nasabnya, dan kecantikan dan agamanya. Maka pilihlah wanita yang beragama, niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Bekado. Bekado adalah proses di mana keluarga calon pengantin pria pada hari yang telah disepakati mendatangi kediaman calon pengantin wanita sambil membawa berbagai jenis makanan dan minuman untuk mengutarakan isi hati dan keinginan pihak keluarga pengantin pria. Tradisi bekado ini dilakukan dalam rangka memberikan dan menjadikan dua insan yang saling mencintai tersebut jauh dari perilaku-perilaku yang dapat melanggar aturan agama, berzina, dan adat. Giro atau ngikat pada acara ini biasa juga dilakukan bersama waktu dengan acara lamaran. Biasanya calon pengantin pria akan memberikan tanda pengikat atau hadiah istimewa kepada gadis yang ditujunya, berupa barang perhiasan, kain, juga syarat atau barang lainnya. Hal ini sebagai simbol ikatan batin yang nantinya akan diantarkan kedua insan tersebut. Acara nyiro ini dilakukan dengan cara orang tua calon pengantin pria mengikat pinggang benang lautan, benang yang terbuat dari kapas warna putih, merah, hitam atau tridatu sepanjang 1 meter. Hal ini dimaksud agar perjodohan kedua insan dijauhi dari segala perhalangan. Manjau berunding. Utusan keluarga pengantin pria datang ke rumah orang tua calon pengantin wanita yang berunding mencari kesempatan bersama mengenai hal yang berhubungan dengan besarnya uang jujur, mas kawin, adat yang nantinya akan digunakan sekaligus menentukan tempat acara akad nikah dilangsungkan. Manjau atau kedatangan atau berkunjung calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita dapat dilakukan kapan saja, tapi dengan ketentuan seperti manjau terang, manjau selop. Manjau terang boleh dilakukan pada pagi hari dan boleh dilakukan pada malam hari. Namun biasanya banyak yang melakukan pada malam hari. Manjau selop adalah manjau yang dilakukan oleh calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita, tapi tidak dapat dilaksanakan pada pagi hari atau siang hari, khususnya dilaksanakan pada malam hari. Dalam proses manjau ada 3 tahap, yakni mempersiapkan manjau, pelaksanaan manjau, dan menyelesaikan manjau.
Dalam persiapan manjau tertentu terlebih dahulu diawali dengan pemandaian atau pemberitahuan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki. Sesimburan atau dimandikan. Acara ini dilakukan di kali atau sumur dengan arak-arakan di mana calon pengantin wanita akan dipayungi dengan payung gombar atau diiringi dengan tabuh-tabuhan dan talo lunik. Calon pengantin wanita bersama gadis-gadis lainnya termasuk para ibu mandi bersama sambil saling menyembrung memercikan air yang disebut sesimburan sebagai tanda pemainan terakhir sekaligus menolak bala karena besok dia akan melaksanakan akad nikah. Betanges atau mandi uap yaitu merebus rempah-rempah wangi yang disebut pepun sampai mendidih lalu diletakkan di bawah kursi yang diduduki oleh pengantin wanita. Dia akan diingkari atau ditutupi dengan lingkaran pandan selama 15-25 menit lalu bagian di atas ditutupi Acara dengan perpisahan bujang atau gadis. kain. Sebelum kedua mempelai disatukan dalam pernikahan, masing-masing mempelai mengadakan acara mulai mengenai untuk melepas sang mempelai menuju kehidupan baru dan meninggalkan masa lanjang. Acara ini khusus dilakukan muda-mudi setempat yang dipimpin kepala gadis dan kepala bujang. Acara dilakukan pada malam hari, dimulai sejak sore sampai pagi yang disebut dengan cas muas. Disebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasang-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Rombongan calon mempelai pria diatur sebagai berikut. 1. Barisan paling depan adalah perwatin adat dan pembarep atau juru bicara. 2. Rombongan calon mempelai pria diterima oleh rombongan calon mempelai wanita dengan barisan paling depan pembarep pihak calon mempelai wanita. 3. Rombongan calon pengantin pria dan calon pengantin wanita disekat atau dihalangi dengan apeng atau rintangan kain sebage atau cinda yang harus dilalui. Setelah tercapai kesepakatan, maka juru bicara pihak calon pengantin pria menebas atau memotong apeng dengan alat terapang. Baru rombongan calon pengantin pria dipersilahkan masuk dengan membawa seserahan berupa dodol, urayan cambai atau sirih pinang, juadah balak atau lapis legit, kue kering, dan uang adat. Kemudian calon pengantin pria dibawa ke tempat pelaksanaan akad nikah, didudukan di kasur usut. Selesai akad nikah, selain sungkem atau sujud netang sabuk,